العلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Nah, mana ini mana? Ada jangan ada ini solusi membaca. Jadi menjelaskan, atau kan membaca. Jadi menjelaskan bahasa Indonesia aja. Ini yang mana nih adalah 143. Qala Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi fi kitab Irsyadul Muhtaj li Huquqil Azwaj ba'da al-istishhad bi hadhil ayat al-karimah wa dzikrihi sababan nuzuliha. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' ay yaqumuna 'alaihinna qiyamil ula 'ala ar-rahiyah. Farrajulu yaqumu bimasalihil mar'ah wa tadbiri wa ta'dib wa yajtahidu fi hifdhiha. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Irsyad Muhtaj li Huquqil Azwaj, setelah beliau menyebutkan ayat ini dan menyebutkan sebab turunnya ayat ini, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Beliau berkata, posisi kaum laki-laki bagi kaum wanita bagaikan pemimpin terhadap rakyatnya. Jadi seorang lelaki yang mengurus kepentingan kaum wanita, begitu juga mengatur dan mendidik mereka dan berusaha menjaganya. Nah, di sini masih kita membahas tentang hak-hak suami lah. Hak-hak suami. Kemarin kita membahas tentang hak apa namanya birrul walidain lah. Hak anak kepada orang tuanya. Nah, ini kita membahas tentang hak-hak suami. Nah, jadi suami itu berisi hak terhadap apa namanya, terhadap bininya, terhadap istrinya. Nah, berisi hak. Nah, jadi ujar Syekh Muhammad Al-Qurdi di dalam kitab Irsyadul Muhtaj di Huquqil Azwaj, beliau menyebutkan sebab turun ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Itu Al-Quran. Ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Itu ayat Al-Quran. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu posisi laki-laki bagi kaum wanita bagaikan pemimpin. Jadi di dalam rumah tangga itu laki yang pemimpinnya baginya. Nah, maksudnya seperti itu. Layaknya pemimpin terhadap rakyatnya. Jadi seorang laki yang mengurus kepentingan kaum wanita, begitu juga mengatur dan mendidik mereka. Nah, begitu juga selain apa namanya mengurus kepentingan, ya kayak memberikan nafkah, ya memberikan nafkah. Nah, begitu juga seorang laki-laki mempunyai kewajiban juga untuk mendidik, mempelajari ilmu agama. Nah, itu tak. Dia laki-laki bilang, nah, kalau saya laki itu mendengarlah. Nah, aturannya yang mendengarnya laki, maksud tujuannya. Cuma kan ayatnya sebagai baginya atau baginya sebagai istri kan juga ya Allah, sebagai bini kan, ya jangan sampai ibaratnya kalau pintar, kalau ahli, kalau menuntut. Nah, jadi oke berdosa ya, ya maksudnya itu sekadar tahu ya kan. Misalnya ada
berarti kan dianjurkan ridho di situ ada pahala. Nah, ya masalah inya jelas, inya kada menunaikan hak sebagai suami atau kayak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak pian sebagai istri, ya sudah sabar ya sudah. Bahan ini pas laki ulun itu aja. Ya laki ulun ini kada sesuai ciri-ciri menjalankan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Wah, ini mengajari ulun kada juga untuk membimbing ulun kada juga, memberikan nafkah ulun kada juga. Ya, mana luput balik sih. Nah, jangan kita ya, Bang, sekadar tahu ya. Sekadar tahu ya sudah. Ya, kita terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar dan ridho atas keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Faridho, ya. Ridho kita dengan ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita, artinya apa ya? Artinya kita itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjalaninya. Dan itulah dampak pahala bagi kita. Ya, in taradha bil maqsumi ishtamuna aman wa illam takun taradha fi hazan. Ujar Imam Haddad, apabila engkau ridho dengan ketentuan dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ishtamuna aman, engkau hidup dalam keadaan bahagia, tenang, tentram. Wa illam takun taradha ishtafi hazan. Tapi tak kala kita protes lah, wah ada sesuai hidupku oleh nyaman lah, wah hidupku ini ya kita protes dengan takdir Allah, dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya. Ishtafi hazan, kita hidup dalam keadaan sengsara, ya ada tenang, maka tenang kemana ya. Nah, Bapak Bapak belajar ya sabar, ridho dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hak suami, hak suami terhadap istrinya. Memang ya disebutkan ujar Muhammad Amin Al-Qurdi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin atas istrinya. Laki-laki yang memimpin semuanya, bukannya sekadar memimpin dalam rumah tangga aja yang memberikan nafkah, membimbing, mendidik, mengajarkan ilmu. Nah, jadi melajari tentang amal beribadah seperti itu. Gawamuna 'ala nisa. Dan rumah tangga dan suami-suami kita namanya mudah-mudahan diberikan kekuatan di dalam memimpin rumah tangga ya, ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma athbata al-qiyam 'ala nisa rijal bayyana sabab bi amrayn, ahaduhuma wahbiyun wa tsani kasabiyun. Wa qad dzakara al-awwal bi qawli bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din, ay anna Allah faddala ar-rijal 'ala nisa bi umurin min ziyadatul aqli wa din wa husnul tadbir wa mazidul quwwati fil a'mal wa ta'ati wa iqamati sya'air wal wilayah wa syahadah wa wujubul jihad wal jumu'ah wa ziyadatul nasib fil mirath wa ilahil intisab. Dikarenakan yang dipercaya untuk mengurus kaum wanita adalah lelaki, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penyebabnya dengan dua hal. Nah, apa? Jadi yang mengurus bebinian itu lelaki. Kada sebaliknya lah, mengurus lelaki bebinian. Nah, karena yang jadi pemimpin itu jadi lelaki kada bebinian. Nah, ujar sini Allah. Bayyana sabab bi amrain, dua sebabnya. Yang pertama adalah wahbiyun. Wahbi, karunia yang diberi tanpa melalui usaha. Yang pertama wahbi, Allah Subhanahu wa taala kan tadi yang itu ya. Kemudian sedangkan yang kedua adalah kasbi, karunia yang diberikan tanpa usaha.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yang pertama dalam firman-Nya, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, yaitu Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita dengan beberapa hal di antaranya kesempurnaan akal dan agama. Bahwa pulang di antara lain ya, kelebihan laki adalah terhadap beginian. Yang pertama, ujar pengarang kitab adalah kesempurnaan akal dan agama. Kalau laki itu kan disebutkan akal 9 ya, nafsunya 1. Kalau yang beginian nafsunya 9, akalnya 1. Maksudnya apa? Maksudnya itu lalakian itu lebih kuat berpikir, kebanyakan gitu ya Allah. Kalau beginian itu ya berpikir lebih apa lah? Nafsu itu bukan nafsu syahwat lah ya, maksudnya ya Allah. Nafsu itu lah bisa dikatakan di luar akal ya, bukan akal. Nah itu lah ya Allah, bukan nafsu yang syahwat itu lain ya. Jadi dalam latihan ini berpikir 9 otaknya. Nah, ini berpikir sambil yang selain pakai otak 1 ya. Nah, kalau yang beginian, 9 nafsunya, akalnya 1. Ya, nah, maksudnya seperti itu. Nah itu salah satunya ya. Lawan pulang latihan itu agamanya juga sempurna. Latihan itu kan agamanya sempurna itu maksud apa? Lalakian itu kan sembahyang Jumat ya, sembahyang. Dan beginian kan ada Jumat ya. Lalakian itu berjihad ya. Beginian kan ada kajian juga berjihad. Artinya apa? Artinya agama itu sempurna. Nah itu kalau kita lalakian, makanya lalakian di apa namanya ditetapkan sebagai gawa pemimpin. Nah, perencanaan yang baik. Lalakian itu ya diisian perencanaan yang baik. Kelebihan dalam hal kekuatan untuk melakukan amal perbuatan. Lalakian itu kan kuat pada dirinya. Ya, seperti maksudnya dan kitabnya. Kemudian ketaatan. Makanya yang jadi lalakian siapa? Yang jadi nabi siapa? Rasul dan nabi lalakian ya. Ada nabi rasul beginian, ada nabi beginian. Ada lah mega nabi beginian. Nabi mega. Rasul mega ada. Ada. Yang jadi bekatnya nabi, yang jadi nabi itu lalakian, dan jadi rasul lalakian ada beginian. Rasul Alum ada. Apa kalaunya bahasa Jawa? Namanya bahasa Banjar kan tanang lawan alum lah. Menjawab apa? Tanang itu ya lalakian bahasanya, panggilan. Toleh. Nah, kalau begini mah kanduk. Dok anak lo. Nah ini orang yang jadi nabi, yang jadi rasul ya Pak, ya. Nah, ya. Nah, karena kata-katanya lebih ya. Kalau lebihnya udah awal, kan sempurna masih ibadahnya kayak sembahyang Jumat ada. Dan lebihnya Pak, ibadah tuh ada liburnya ya. Bila haid, kalau ibadah bilanya ikhlas. Kalau ibadah intinya halangan ya Allah. Kalau lalakian tidak ada halangan, artinya agamanya kuat lalakian, kata-katanya kuat. Nah makanya dijadikan lalakian sebagai pemimpin. Nah kata-kata mendirikan syiar-syiar agama, memimpin, memberi kesaksian. Ya, yang jadi pemimpin lalakian ya. Boleh ada yang jadi pemimpin beginian?
Yang jadi pemimpin berbinian ya selama ada lelaki bisa lelaki ya Allah. Selama ada lelaki ya. Coba. Bujurnya orang berbini, camat berbini bujurnya. Oh berbinian. Ya bukan sesuatu ya lebih diutamakan lah ya, bukan haram kada. Cuma kalau bisa kok. Ya kalau bisa ya lanang gitu. Kayak Nabi ya kan, lalakia, Rasul lalakia. Karena lebih sempurna agamanya ya. Lawan pulang apa namanya beda banget kayak kita di sini kan pemerintahan loh. Pemerintahan di sana itu agama yang mengatur. Nah kayak hukum negara nih apa? Nah kayak hukum pemerintahan. Kalau kita di sini hukum pemerintahan, hukum negara, bahasanya. Kalau di sana kan kepemimpinan harus berkaitan dengan agama Islam. Nah kayak orang membunuh, undang-undang Islam ini dipakai. Nah makanya diutamakan apa ya? Yang diutamakan yang jadi pemimpin rakyat. Lawan yang menjadi saksi, boleh ya dibilang jadi saksi, ya. Nah misalnya, menjadi saksi. Tapi lelakian lebih lagi ya, lebih lagi. Tapi mau jadi saksi nikah ada boleh lebihnya. Lelakian ya Allah. Mohon kayak saksi apa? Saksi berzina, misalnya ada orang berzina ya Allah. Ada orang berzina. Nah, memberi kesaksian. Kewajiban berjihad, berjihad. Ya, lelakian ya Allah. Makanya dianjurkan ditunjuk lelakian sebagai pemimpin. Berjihad lelakian juga. Dan salat Jumat, begitu juga salat Jumat. Salat Jumat ya, baginya salat Jumat lah ada. Yang khutbahnya lelaki baginya. Lelakian. Adalah bolehlah baginya khutbah. Jadi lelaki di bawah baginya khutbah. Kan ada ya kan? Bagaimana itu kan disebutkan beginian itu nabi satu din ya. Beginian itu kurang agamanya. Beginian itu kurang agamanya apa? Kurang agamanya dia kan keterbatasan sama ibadah itu terbatas. Kalahnya ada halangan kalau amal kada boleh ibadahnya. Halangan. Ya. Orang kurang ke masjidan membaca yasin, orang etika di masjid. Mana orang si ibu siapa mana aja si anak halangan haid. Nah ada awak ya, ada awak. Nah itu sebabnya ya Allah yang jadi pemimpin itu lelakian. Nah bagian itu nanti satu dir ya, nanti satu dir. Tambahan dalam bagian warisan dan tambahan dalam bagian warisan, ada juga warisan. Makanya warisan ya, makanya perkara warisan. Biar misalnya besian, biar misalnya sebagai biar misalnya besian harta, nah itu ya Allah. Dan biar besian harta, biar meninggal soalnya bisa di sana. Nah, tapi baru di sana meninggal piannya. Kalau bisa anak bagian di sana pian yang di sana itu dapat beratanya. Nah, dapat harta warisan juga, dapat jatah. Tapi misalnya ada anak bagian bang, dapat belum ada seberataan. Lah, tapi bila ada anak lelakian asobah ada. Nah, ya kalau asobah anak lelakian ya kan dapat mamarina. Nah, bisa pian mamarina, sama mamarina oleh anak pian. Nah, tambahan dalam bagian warisan dan jalur keturunan bernasab kepadanya. Nah, waktu lelakian tuh bila bisa nasab ya Allah pasti binnya bin abad dan mobil mama. Ya anaknya ulang kan, mobil bin mama ulang kan mungkin. Nah kayak pian juga, ya kan bin yang pian kakak bin abad ya dan mobil mama.
Ya, biar pakai apa? Ibaratnya mama dia tetap bin abah yang dipakai. Nah, makanya Allah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Sumada karatani biqauli wa bima anfaqu min amwalihim. Ai bisa bima akhraju fi nikahihinna min amwalihim fil muhur wa nafaqah. Sedangkan sebab yang kedua diterangkan dalam firman-Nya, dan karena mereka hal laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu dijadikan sebagai pemimpin ya karena lelaki itu wajib menafkahi, ya wajibnya menafkahi. Wa bima anfaqu min amwalihim, menafkahi. Kalau menafkahi hukumnya haram. Lah hukumnya haram, berdosa. Berdosa. Sugi misalnya ada lengkap bersedekah di mana-mana, bersedekah mulai masjid, mulai pondok pesantren, mulai ini mulai itu, tapi ininya kali nafkahi berdosa. Lah bahkan disebutkanlah sedekah yang paling afdal itu sedekah kepada keluarga. Nah itu ya. Jadi sebabnya kedua ya kenapa jadi lelaki itu dijadikan sebagai pemimpin? Nah, karena mereka itu mau menafkahkan sebagian dari harta, yaitu karena mereka mengeluarkan uang mahar dan uang belanja dalam menikahi kaum wanita. Suma qasamahunna ala ismail. Kemudian pada karawat dikauli qaswalihat minhunna qanitat ay muti'at bi azwajihim hafidhatun lil ghaib alima yajibu alaina hifdhuhu fi hali ghaibati azwajihim minal buyuti wal furuji wal amwal. Qala sallallahu alaihi wasallam khairu nisa imra'atun in nadarta ilaiha syarratka wa in amartaha ata'atka wa in jibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Tsumma qala ayat rawahu Abu Daud at-Tayalisi wa Ibnu Abi Hatim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi kaum wanita menjadi dua. Allah Subhanahu wa taala membagi binian itu ada dua, ada dua macam. Yang pertama wanita yang saleh, salehah kalau maksud saleh itu laki ya, tulisannya saleh ya atau saleh. Kalau ini salehah kalau ini saleh di sini ya. Tak kurang. Maka wanita yang saleh, salehah. Maka wanita yang salehah di antara mereka ialah yang taat kepada suami mereka. Jadi binian yang salehah itu salah satunya taat lawan laki. Taat itu disebutkanlah ujar apa namanya Qatadah, Sayyidina Qatadah. Beliau mengatakan awal ma tas'al al-mar'ah anhu yaumal qiyamah an sholatiha. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat kepada kaum perempuan, yang pertama masalah sholat. Ya, yang kedua an haqqi zaujiha. Yang kedua ditanya bagaimana apakah ditunaikan haknya kepada suaminya. Nah, ya kayak pengertian ya loh ya. Meninggal pertama kali ditanya masalah sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua ditanya, nah itu kayak apa? Lawan akikah. Nah, itu tuh. Jadi saking hebatnya kalau hak suami ya hak istri terhadap suaminya. Ditanya ya. Makanya disebutkan apa ya? Ujar Nabi Muhammad, hadis riwayat Anas bin Malik.
Inal mar'ah idza shalat khamsaha, bahwasanya seorang perempuan apabila sholat 5 waktu, wa shalat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, menjaga kemaluan, wa ata'at ba'daha, kemudian dia taat lawan lakinya, fatadkhul min ayyi abwabil jannah syaa, silakan masuk surga dari pintu mana aja. Betul? Jadi sholat tidak tunaikan, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan, kemudian taat kepada suami, silakan masuk dari pintu mana aja, surga, masuk surga. Nah, mudah artinya ya, baginya kan masuk surga. Mudah. Kalau laki-laki ini agak susah ya. Makanya sesuai ini ujar Imam Qatadah apa ya? Ujar Imam Qatadah, awal matas al-mar'ah anhu yaumil qiyamah. Pertama kali yang ditanyakan kepada kaum Bani-Yam nantinya pada hari kiamat setelah perkara sholat, ditanya bagaimana hak-hakmu terhadap suamimu. Nah, ya kan? Nah, asal singgung memang dulu aja. Kayak Pak Lama bacaan yang kayak itu. Ini membacakan juga. Ada yang perkataan Nabi Muhammad hadis lah, cuma nih agak ekstrim apa hadisnya. Ujar Nabi Muhammad, maaf bahasanya ini lah, seandainya ya lah, seandainya seorang istri maaf datang daripada berperang, kan dibak di darah, dibak darah. Seorang kemudian seandainya ketika seorang suami datang dari berperang, dibak darah, kemudian dia bersihkan dengan dijilatnya sampai membersih darah kan? Ujar Nabi Muhammad, ma adat hak zaujiha, belum lagi seorang istri itu menunaikan hak lakinya. Nah, ini ekstrim banget ya Allah. Artinya saking besarnya ya Allah. Hak suami, hak suami, ya, hak istri terhadap suaminya. Tapi tanggung jawabnya luar biasa ya. Namunnya si suami ini tidak menjalankan hak-haknya terhadap istrinya, nah ya bahaya banget. Nah seperti itu. Kita sholat khamsaha, jadi bagian itu apabila sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, kemudian menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka masuk surga dari pintu manapun. Artinya mudah masuk surga. Nah kemudian pulang wanita yang solehah di antara mereka ialah yang taat kepada suami, lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Wanita yang solehah ya, jadi laki itu ada, ini pandai menjaga diri, menjaga diri. Ada loh kisahnya, seorang istri yang mana suaminya itu pergi berperang. Dikabarkan orang, wahai fulana, wahai seorang istri, ayahmu atau orang tuamu lagi sakit, tolong dijenguk. Lalu dia istri ujar si fulana ini, oh ada kau anak dulu sudah lagi keluar, lagi berperang tempat Nabi Muhammad, ya dari kabarnya. Kemudian datang pulang putusan yang kedua, wahai fulana, ini ayahmu sudah sekarat, dari mati sekarat. Nah kemudian pulang sama jawabannya, pulang karuannya ke rumah abah, karuannya bingung. Kenapa? Laki lagi keluar berperang tempat Nabi Muhammad sampai meninggal yang banyak.
wahai fulana, ini ayahmu sudah kada lagi, hendak melihat untuk terakhir kalinya jasad ayahmu. Nah, lagi menunggu kami ini sebenarnya aku sudah mau pulang di kami ini ada lagi. Oh maaf, ulun kada boleh keluar rumah. Ya, ada boleh keluar rumah karena suami ulun bersama Rasulullah berada di rumahnya. Kayak kalau kita izin. Itu zaman dahulu kan kada ada, kayak SMS, nggak sosmed, ada WA itu tidak. Jadi kada boleh telepon. Singkat cerita sampai apa ya? Sampai ayahnya ini dikuburkan. Ayahnya dikuburkan. Ini datang, ya datang. Datang apa namanya suaminya. Datang wahai suamiku, ini abah sudah ada lagi. Ulun hendak ketika dari garing, ya sampai sekarang sampai meninggal, sampai sudah dalam kubur sudah. Aku ada bingung lagi. Kenapa? Karena belum dapat izin dari dia. Akhirnya apa ya? Akhirnya dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW cerita ini. Lalu ujar Nabi Muhammad, alangkah beruntungnya orang tuamu mempunyai anak perempuan seperti engkau yang solehah. Nah, artinya apa ya? Siksanya diangkat, ya kan? Dia diberikan pahala yang banyak dengan sebab mempunyai anak yang taat kalau matinya ada. Itu. Nah jadi wanita yang salehah di antara mereka ialah yang taat kepada suami mereka, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Maksudnya diwajibkan bagi wanita ketika suaminya tidak ada bersama mereka untuk menjaga rumah, kehormatan diri dan hartanya. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau lihat ia menyenangkanmu, jika engkau perintahkan ia mentaatimu, jika engkau tidak ada ia menjagamu pada hartamu dan dirinya. Lalu Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tersebut di atas. Rawahu Abu Dawud, At-Tayalisi dan Ibnu Abi Hatim. Nah, ini definisi wanita salehah menurut Nabi Muhammad. Jadi wanita salehah menurut Nabi Muhammad itu khairun nisa imra'atun in nadharta ilaiha syaratka. Tatkala dipandang senang, kita senang untuk memandangnya, menyenangkan. Jadi wanita salehah, definisi wanita salehahnya versi Nabi Muhammad, in nadharta ilaiha syaratka, tatkala dipandang menyenangkan, wa in amartaha ata'atka, tatkala diperintahkannya atau taatnya, wa in jibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha, tatkala ditinggalkan wanita salehah maka ini menjaga harta, menjaga dirinya, kehormatan dijaganya. Berarti apa kalimatnya? Wanita yang tak salehah itu tidak dipandang memberi muar, bila disuruh pada pasien. Ini pemalikannya ya, Pak. Beri tindakan orang hilang adalah. Nah, kan ya Allah hilang. Perempuan yang salehah itu dari Nabi Muhammad, inna dhurta ilaiha syaratka, dipandang menyenangkan. In amartaha atau angkat, diperintah atau dan taat. Wa in jibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha, tatkala disuruh, tatkala ditinggalkanlah, maka tatkala ditinggalkannya menjaga harta, menjaga kehormatannya. Nah itu wanita salehah. Tapi umumnya wanita yang kada salehah itu yang dipandang memberi muar, diperintahkannya ada masih diperintahnya, kemudian tak kali ditinggalkan akhirnya ini hilang. Nah, menghilang wanita yang harus salehah. Wadikrul kasma atani, malah kau sendiri bacaan. Maka kita sekali lagi lah makan jambui membaca wanita salehah di sini. Maka kita tonton makan, jadi ibaratnya pertemuan kainat itu dia akan ke anak ulun lah.
untuk makan ini dulu. Saya judul barang harus apa? Jadi pas kena pertemuan yang terakhir sama karena kan kita Ramadan tuh fokus beribadah jadi libur dulu. Jadi kita membahas masalah puasanya. Mulai kita stop sebulan, ya pada kisahnya. Insya Allah ya kita stop dulu ya. Insya Allah karena kita membahas masalah puasa ya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan tentang puasa. Nah, hari Jumat yang hadapnya itu kan pertemuan terakhir nih. Habis itu penutupan ini ya. Nah, ibaratnya ada lagi ya. Sebulanan udah libur selama bulan Ramadan. Coba kita membahas masalah puasa. Ada pertanyaan nggak? Misalnya tuh masalah warisan. Kan misalnya abah isi anak 4. Terus abah tuh kawin lagi, misalnya lama ulun banyak lagi. Karena yang kakak yang 4 lain mama itu dapat warisan kalau udah bagi. Dapat apa yang meninggalnya? Dan anak-anak tuh dari sini saudara cuma beda mama aja dapat. Lain halnya beda kayak anak sidin. Anak ini ya bahasanya Allah, anak sambung lah bahasanya Allah. Karena anak sidin dapat cuma beda uangannya aja. Entah sama kayak itu. Tapi juga yang terjadi dari masyarakat, yang terjadi di masyarakat ya ada dapatnya. Jadi yang dapatnya anak hanya anak yang pertama tuh bilang dirinya yang lolos sebenarnya itu kehadirannya. Nah itu ada boleh, ada boleh. Jadi ada boleh nanti itu. Misalnya si diri bagi 2, bukan bagi 2, bininya 2 kali kawin. Nah lebih tepatnya merasa pada jadi apa? 2 kali kawin. Yang pertama bisi anak, yang kedua bisi anak juga. Ya sebujurnya anak sidin itu dapat berbeda angka dari yang pertama atau yang kedua anak sidin lah, bukan anak sambung, anak sidin. Nah ini kamu kadang-kadang pakai apa dulu ya bisa sih jual game. Cuma kebanyakan itu kurang aja yang malah bini yang terakhir yang dapat. Jadi ada boleh. Nah kecuali sidin hibah tuh sama sidin itu sidin itu dulu ikan ikut. Jadi ada lagi. Nah jadi yang milik Tuhan sama tanya lah yang dari anak yang milik Tuhan dan karena apalagi yang ada dibagi sudah dibagi sini dulu. Pada anak kok yang anu? Padahal lo soalnya anu. Tak ya yang anu ada yang milik yang terakhir lah ada anak. Makanya yang lagi tadi katanya kalau yang pertama meninggal banyak anak. Yang kedua lebih lawas hidupnya lawan itu tapi meninggal ada anak kayak apa? Berarti si bini anu dapat warisan, bini orang warisan kan beda ya. Bini yang pertama meninggal, kada dapat anak ya pak. Dapat lagi memang tadi kan kada dapat bininya. Bini dapat selama statusnya bini sendiri, kayak itu sih bicara ya, kada dapat tak. Tapi nak perang tamu ada kan melihat. Dapat. Usir orang loh, karena yang anaknya dari pertama itu usir lah. Bukan begitu. Malah yang terbanyak tuh bini sendiri dapat padahal. Ini biasanya itu alhamdulillah, anu Buddha Tuhan ya Allah, kai banyak mesti duit. Kawin lah begini anu, ini kawin seminggu meninggal. Anak banyak ya Allah, anak banyak, bapak ada lagi anak sendiri ngambil abad ya. Yang bini anak tak ipai, apa berujung mangga dua. Ini sebetulnya tak. Kalau ada ini mendapatkan mangga itu kasihan lah. Harusnya si bini itu dapat tak banyak malah orangnya. Itu banyak air itu. Ini betul tuh itu tuh usernya ya, yang mau tuh anak ya, ya waktu boleh itu ambil laporan,
banyak itu. Ya, itu tambah. Itu tuh mungkin membagi itu ada pakai ada pakai ilmu karate itu. Nyata ya, masing-masingnya jadi. Makanya lah ini mulai banyak hakun naik kalau dua kali bukan tadi pakai perjanjian bener ada jadi kayak kemana lah pakai perjanjian bener siapa yang kita ada kasus ada dibuat pakai jadi selama hidup pun benar haknya 3 juta per bulan hidup jadi hidup pribadi terus nih jadi ada yang meninggal ada warisan tadinya setelah dikasih ada banyak ada mana kayak apa selama ada hubungan perkawinan nah masalah dari perjanjian per hari per bulan 3 juta itu kan apakah bilanya mati ya lagi dapat lagi jadi mau itu nih bikin perjanjian aja kita kalau apa ada pakai bahasanya ya kalau misalnya itu sudah kait sudah kuat maka kalau udah seminggu mati nah pakai bahasanya itu rasa nanti kayak gitu ini kait ini nah itu tuh siang kait tapi lawas hidupnya kait ratusan dapat yang ngumpul jadi lah itu banyak tuh video kait Tuhan kait itu ada yang anulah Tuhan bacaan namanya kait ada lagi pertanyaan atau bukan aja masalah puasa boleh banyak waktunya kita baca masalah puasa insyaallah Jumat aja ya Allah kita bahas masalah puasa jangan teringat mengkodok puasa yang ada hutang kodokan ya ada lagi habis kan mudah-mudahan apa yang kita baca dalam perkataannya kita baca akhir Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wasiyatan wa barik wa taqabbal sawaba ma qara'na min Qur'anil 'azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa sallallahu bihamdihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis mubarak hadiyatul wasil wa rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan wa taqabbal maqamin dzalika wa nabiyina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila awali abadi wa ifana anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in ila awali arba'i kulli wali wa masyarakat al-ardi wa qalbiha barik wa barik ana wa ta'awun ya maulana ya rabbal alamin ila awali arba'i al-muslimin wa fil amil wa qawlan wa hadithin wa qasrin wa salatu syukri wa hamdi wa awli al-qawmi ajma'in wa tawabat min hadza ma'a mazid wa ihsanaka ila ruhi man ta'atuha wa bismi wa majid khususan ila ruh mukmin bin Aryo wa ila ruh Watini binti Waryo wa ila ruh Muqrifah binti Mukmin wa ila ruh Nur Khalis bin Mukmin Allahumma ja'alni bilal min an-nar wa fiqatan min an-nar wa najatan min an-nar Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa walidina wa walidihim usulil furu'ihim sunni Allahumma dhalika wa qara rabbina amwat muslimina kafa'an khususna zakat wa zakahum wa umar jami berrahmah wa ridwan wa sunna wa yaqasi adina ya hanan ya manan ya man su'ila al-aqwa idha su'ina an Allahumma jibur bisarana wa barik kidarana wa qim bisolihati amalana wa al-juman wa islam ya mi'an tawbana wa al-tawbana fa'adu fatidha wa al-taqun al-jirah wa ja'al akhirat alamina min dunya inda biha ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma qana ahidin alaih wa qadafkunin wa la mubarin wa la mubarin wa la mubadirin wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum mana ini dari